bahwa hari itu adalah mereka berpuasa karena mereka memperingati ya ketika Bani Israel diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itulah Nabi Musa berpuasa. Ya, jadi untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi itu biasanya kemudian berpuasa, Pak. Ya, lalu baginda Nabi mengatakan kita lebih berhak atas Musa dibanding mereka. Ya, lalu kemudian pada hari itu baginda Nabi melakukan puasa yang kita sebut dengan puasa Asyura, itu yaitu puasa pada 10 Muharram. Lalu beliau menambahkan bahwa pada tahun depan kita akan melakukan puasa ini bukan hanya tanggal 10. Ya, untuk membedakan puasa kaum muslimin dengan puasanya orang-orang Yahudi, Nabi menambahkan puasa di 9 Muharramnya yang disebut dengan puasa Tasu'a. Ya, Tasu'a itu dari kata tis'ah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi junjungan kita yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi malam hari ini adalah tanggal 3 Muharram ya, 1446 Hijriah. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa dalam Islam. Ya, yang pertama tentu karena bulan Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Ya, jadi di antara 4 bulan haram, Muharram adalah salah satunya. Ya, yang pertama adalah bulan ke-11 yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan ke-12 bulan Dzulhijjah, lalu bulan pertama yaitu bulan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, yaitu bulan ke-7. Jadi Rajab memang terpisah sendiri dari 3 bulan yang lain, ya, di antara 4 bulan-bulan haram ini. Jadi tentu kita tahu bahwa di dalam bulan haram seluruh pahala amal soleh akan dilipat gandakan, ya, memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, ya, memperbanyak ibadah sunnah, insya Allah. Ini menjadi pengingat bagi kita semua, ya, wabil khusus bagi diri saya pribadi yang dhaif ini. Lalu tentu juga kita harus pahami bahwa selain pahala yang dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Ya, ketika seseorang melakukan maksiat di bulan-bulan haram. Ya, jadi semoga khususnya buat diri kami pribadi yang dhaif ini dihindarkan ya dari berbagai macam kemaksiatan sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan kemuliaan di bulan Muharram ini. Lalu yang kedua, keistimewaan bulan Muharram adalah ada satu ibadah yang dikhususkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Beliau memerintahkan kita untuk melakukan puasa yang disebut dengan puasa Asyura, yaitu puasa di 10 Muharram. Ya, jadi dalam hadis yang sahih tersebut diriwayatkan suatu ketika baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, karena pada hari itu orang-orang Yahudi berpuasa mereka. Ya, lalu Nabi bertanya, kenapa mereka melakukan puasa itu? Lalu para sahabat menjelaskan bahwa hari itu adalah mereka berpuasa karena mereka memperingati ya ketika Bani Israel diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itulah Nabi Musa berpuasa. Ya, jadi untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi itu biasanya kemudian berpuasa, Pak. Ya, lalu baginda Nabi mengatakan kita lebih berhak atas Musa dibanding mereka. Ya, lalu kemudian pada hari itu baginda Nabi melakukan puasa yang kita sebut dengan puasa Asyura, itu yaitu puasa pada 10 Muharram. Lalu beliau menambahkan bahwa pada tahun depan kita akan melakukan puasa ini bukan hanya tanggal 10.
Ya, untuk membedakan puasa kaum muslimin dengan puasanya orang-orang Yahudi, Nabi menambahkan puasa di 9 Muharramnya, yang disebut dengan puasa Tasu'a. Ya, Tasu'a itu dari kata tis'ah, yang artinya 9. Asyura dari kata asyar, yang artinya 10, di 10 Muharram. Jadi Nabi mengatakan bahwa puasa Asyura ini menghapus dosa setahun yang lalu. Yakfuru sanatan madiyah. Ya, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dan beliau juga mengatakan bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Asyura ini. Ya, jadi ini sebagai motivasi bagi kita. Jadi kalau sekarang 3 Muharram ya, bertepatan dengan 8 Juli ya. Ya kurang lebih nanti kira-kira tanggal 15, 16 itu adalah tanggal 9 dan 10 Muharram 1446 Hijriah. Ya, jadi pekan depan insya Allah hari Senin itu kita jatuh di 9 Muharram, kemudian Selasanya 10 Muharram. Ya insya Allah kalau tidak salah ya perhitungan saya. Baik, jadi ini adalah keistimewaan dan keutamaan bulan Muharram. Ya, lalu sedikit mungkin saya ingin juga menyampaikan awal mula mengapa kemudian hijrahnya Nabi itu menjadi awal dari penanggalan Islam. Itu adalah atas usulan beberapa sahabat sebenarnya. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib mengusulkan awal hijrahnya Nabi itu menjadi awal dari tahun kalender Islam. Lalu kemudian Utsman bin Affan mengusulkan agar Muharram menjadi bulan pertama. Lalu kemudian ini dieksekusi, ya diputuskan oleh Umar bin Khattab yang pada masa itu menjabat sebagai khalifah. Ya, di antara usulan-usulan itu sebenarnya ada beberapa usulan yang lain, Pak. Selain momentum hijrah yang dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai awal dari penanggalan atau kalender umat Islam. Yaitu ada sahabat yang mengusulkan diangkatnya ya hari diangkatnya Nabi sebagai awal penanggalan Islam. Ada yang mengusulkan wafatnya Nabi sebagai awal dari penanggalan Islam. Lalu kemudian Umar mengatakan dan menolak menolak usulan-usulan itu karena beliau mengatakan hijrahnya Nabi itu adalah peristiwa terbesar dalam kehidupan beliau. Ya, beliau mengatakan hijrah itu adalah al-farqu bainal haq wal batil. Ya, hijrahnya Nabi itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi karena pada saat itu Mekah itu satu wilayah yang benar-benar dipenuhi oleh kebatilan, Pak. Ya, dipenuhi oleh kejahiliahan. Ya, sehingga tidak memungkinkan bagi Nabi untuk menerapkan kehidupan Islam untuk sementara, ya, karena kondisi yang sangat tidak kondusif. Ya, penentangan yang luar biasa dari orang-orang kafir dan musyrik Quraisy. Ya, lalu kemudian Nabi memutuskan hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan karena beliau melarikan diri atau menghindar dari masalah, ya, atau takut, katakanlah begitu, ya. Tetapi Nabi melihat Madinah ini menjadi wilayah yang lebih kondusif, yang lebih memungkinkan untuk diterapkannya Islam. Nah, nanti kita akan bahas pekan-pekan mendatang bagaimana dakwah beliau di Madinah. Ya, jadi itu sebenarnya makna hijrah itu adalah bukan sekedar berpindah tempatnya seseorang. Dalam hal ini bukan berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, hanya sekedar itu, bukan. Tapi para ulama kemudian menjelaskan bahwa hijrahnya Nabi itu adalah al-intiqal minad darul kufri ila darul Islam. Ya, berpindahnya Nabi dari wilayah yang penuh dengan kekufuran menuju ke wilayah yang Islami, ya, darul Islam. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, gitu. Itu hijrahnya Nabi itu sebenarnya maknanya begitu. Ya, lalu kemudian makna itu diperluas bahwa hijrahnya seseorang itu bisa juga ketika seseorang memutuskan untuk berhenti melakukan berbagai kemaksiatan atau meninggalkan dunia maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga bisa dimaknai sebagai hijrah, ya, hijrah batiniyah lah, kurang lebih begitu istilahnya.